Pemirsa, untuk mengetahui berita selengkapnya terkait jalannya sidang pra-peradilan yang diajukan oleh Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan, kita bergabung dengan reporter Erik Gumaryadi langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ya, Erik, bagaimana kelanjutan dari sidang pra-peradilan Budi Gunawan hari ini? Ya baik Doni, sidang pra-peradilan Budi Gunawan hingga sore hari ini masih berlangsung. Sidang dengan agenda pembuktian jawaban dari KPK menghadirkan 3 saksi fakta dan 4 saksi ahli. Di mana saksi ahli ini terdiri dari 3 saksi ahli hukum pidana dan 1 saksi ahli hukum ketatanegaraan. Dan KPK juga menghadirkan sejumlah dokumen sebagai alat bukti dalam persidangan nanti. Dan saat ini sedang berlangsung saksi ahli hukum pidana yaitu Junaidi. Junaidi dalam keterangannya diminta untuk menjelaskan bagaimana proses penetapan tersangka yang dilakukan oleh KPK. Dan dalam keterangannya Junaidi menjelaskan bahwa dalam proses penetapan tersangka KPK itu harus menghadirkan 2 alat bukti yang cukup. Dan Junaidi mencontohkan 2 alat bukti tersebut, misalnya 2 orang saksi. Dan selain itu, saksi sebelumnya juga telah hadir saksi ahli hukum ketatanegaraan, yaitu Zainal Arifin Muchtar. Dalam kesaksiannya, Zainal menyebutkan bahwa lembaga independen seperti KPK memiliki sistem kepemimpinan yang kolektif kolegial, di mana yang sistem kepemimpinan ini tidak sepenuhnya keputusan harus oleh 5 pimpinan KPK. Seperti kita ketahui pada saat keputusan Budi Gunawan, keputusan hanya dilakukan oleh 4 orang pimpinan KPK, di mana yang salah seorang pimpinannya yaitu Busro Mukodas memang telah memasuki masa pensiun. Dan menurut Zainal, proses keputusan yang dilakukan oleh para pimpinan KPK tersebut sudah sah dan sesuai Undang-Undang KPK pasal 36.2. Keputusan pimpinan KPK dianggap tidak sah apabila hanya diputuskan oleh 2 orang pimpinan. Dan saksi berikutnya ialah Bernard Arif Sidarta, yaitu merupakan saksi ahli hukum pidana. Dalam kesaksiannya, Bernard menjelaskan mengenai interpretasi pasal. Dan terjadi perbedaan pasal antara pihak pemohon Komjen Budi Gunawan dengan KPK, di mana pasal yang digunakan oleh Budi Gunawan atau pemohon ialah pasal KUHP, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan KPK menggunakan pasal Undang-Undang KPK, sehingga terjadi perbedaan ini sehingga saksi dihadirkan ke dalam persidangan. Dan hingga saat ini telah 3 saksi yang dihadirkan dalam persidangan, masih tersisa 4 saksi lagi yang belum dihadirkan. Dan sidang ini akan digelar secara maraton hingga nanti malam karena mengingat hari Selasa merupakan keputusan akhir dari pra-peradilan Budi Gunawan. Doni. Erik, dari informasi dan berita terkini yang kami terima bahwa di sekitar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan banyak komponen masyarakat yang melakukan aksi unjuk rasa. Apakah kondisi itu masih berlangsung sampai saat ini atau situasi sudah berangsur kondusif? Ya Doni, tadi memang siang hari sempat terjadi aksi massa di halaman Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menamakan diri somasi, yaitu aksi dari masyarakat Bekasi yang ingin agar hakim berani memutuskan bahwa Komjen Budi Gunawan itu tidak sah penetapan tersangkanya. Dan aksi massa tadi berakhir sore hari karena mengingat cuaca juga hujan di sekitar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sehingga massa dengan sendirinya membubarkan diri. Doni. Terima kasih Erik, selamat bertugas kembali. Pemirsa, Erik Gumaryadi melaporkan langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.